Kalian ingat film Train to Busan, film zombie Korea yang sempat viral tersebut tuh waktu zaman berapa tahun lalu? Nah, ini yang kereta yang di kasta bawah ini, yang di film Snowpiercer, itu bahkan lebih jelek 5 kali lipat dibanding kereta yang ada di Train to Busan. Menyedihkan. Bahkan di satu adegan, ada satu warga kasta bawahnya itu ulang tahun. Dia bilang, aduh gue pengen 1 jam aja dikasih kesempatan gue untuk hening, gak ada orang siapa-siapa di sekeliling gue. Tapi kan kenyataannya gak bakal bisa. Selama 7 tahun mereka tuh hidup berdempet-dempetan seperti itu. Bahkan gue gak kepikiran tuh, mereka mandi gimana ya? 1, 2, 3 Action. Jangan lupa support dan subscribe watching movie channel Terima Kasih. Wah, Snowpiercer series akhirnya gue nyolong start dulu ya, gue tonton dulu ini di salah satu layanan streaming. Di Netflix ini mulainya sih sekitar tanggal 20 Mei kurang lebih ya, sekitar tanggal 20-an, berarti beberapa hari lagi deh. Nah, ini series Snowpiercer ini terus terang ya, gue awalnya nganggap itu yang di trailer ya, kalau lu nonton trailer ya, itu gue anggap tuh adalah dari season 1 sampai dari season 1 tuh keseluruhan dari season 1 tuh. Ternyata enggak, ini series ini nih kalau lu lihat trailernya tuh ada adegan berantem antara kubu yang di gerbong belakang itu sama yang di gerbong depan sama grup yang mewah itu, kasta yang tertinggi itu gue pikir tuh bakal di akhir-akhir. Ternyata dari episode 1 tuh sudah digeber sama sutradaranya. Ini series menurut gue pas gue nonton episode 1-nya, gue cukup puas sih, jujur gue cukup puas. Walaupun memang penampilan si Dave Dix ini belum teruji banget nih, bintang utamanya si Dave Dix-nya belum teruji. Cuma gue juga memuji penampilan si Jennifer Connelly di sini, karakter kuat banget ya. Gue bisa bilang dia charming banget di sini, charming, tegas, misterius. Lu belum tahu dia apakah karakter sesungguhnya dia tuh seperti apa, kita nggak tahu. Jadi ini sinopsis singkatnya gue kasih tahu ya. Jadi ini masa dimana setelah itu tuh di awal tuh ceritain tuh ya. Jadi ini bukan spoiler ya. Jadi itu di awal ceritain kalau ini adalah masa 7 tahun setelah bumi itu membeku. Bumi itu udah benar-benar membeku dan hanya satu yang bisa menyelamatkan umat manusia, yaitu kereta sepanjang 1001 mobil ini yang disebutnya Snowpiercer, yang punya perusahaan Wilford. Dibilangnya tuh selalu yang punya adalah perusahaan dari Wilford. Nah, di sana tuh sebenarnya mereka punya visi dan misi adalah untuk orang-orang yang terpilih, orang-orang kaya gitu, orang-orang yang memiliki banyak uang yang untuk jadi para penumpang di sana. Ternyata waktu pas hari keberangkatan, hari penutupan tersebut, ada beberapa orang pemberontak. Bukan pemberontak sih, ini adalah orang baik yang tidak terpinggirkan deh. Yang terpinggirkan Toto pengen masuk itu kereta. Akhirnya tuh beberapa tuh masuk setelah melewati beberapa pertarungan atau ditahan sama sipir-sipir yang di sana. Akhirnya tuh beberapa orang sekitar, mungkin kalau gue lihat di episode 1 ya, kurang lebih mungkin sekitar 100 orang. Nah, akhirnya ini 100 orang ini bertahan di gerbong belakang, yang kalau di Indonesia nih ibaratnya ini kayak kereta yang dibawa kelas ekonomi itu. Jadi yang kereta tuh yang kalau kita lagi nunggu rel kereta api itu yang zaman dulu ya, yang suka orang gelantungan, yang kayak gitu. Jadi yang nggak mewah, gelap, pencahayaan tuh seadanya, banyak tikus, cahaya gelap, orang dempet-dempetan kayak orang naik busway, dempet-dempetan tuh kayak gitu. Kurang lebih 100 orang tuh jejel tuh seperti itu. Dan mereka selama 7 tahun itu atau 6 tahun 7 tahun itu tuh nggak dikasih tuh kehidupan yang layak seperti dilakukan tuh. Makin tahun ke tahun tuh mereka tuh merasa tuh makan aja harus 100, dikasih tuh tiap hari cuma sekali, dikasih cuma bisa 20 jatah aja seperti itu. Jadi tuh mereka tuh dipaksa untuk mati pelan-pelan. Ibaratnya mereka tuh punya keinginan untuk seperti bahasanya tuh yang memberontak supaya keluar dari area tersebut. Mereka tuh ngap soalnya cepat atau lambat mereka mungkin akan mati karena perlakuan yang si manajemen Wilford ini kepada mereka tuh, mereka lihat tuh semakin lama tuh semakin kejam, semakin gak berpikir-kasihan. Selalu mereka katakan tuh mereka dianggap sebagai budak. Memang kalau gue lihat secara visual sih memang iya,
Mereka sih sekilas nggak terlalu sadis ya, mereka sipir-sipir yang penjara tersebut atau yang di kereta tersebut, tugas-tugasnya di awal terlihat nggak terlalu sadis. Tapi kalau lu perhatikan lagi secara visual, mereka memperlakukan tuh sampai parah, sampai ada salah satu anggota yang di sana ya, anggota yang di gerbong belakang tuh pas berulang tahun bilang, keinginan gue selama 7 tahun di sini adalah gue pengen mendapatkan 1 jam aja sunyi. Sampai begitu, 1 jam aja gue di sekeliling gue nih sunyi, seperti itu. Gila, jadi film ini atau series ini juga menggambarkan visualisasi ini yang mantep banget nih. Gue suka nih, sekali lagi nih, cerita series atau film yang berada di satu tempat. Jadi ini satu tempatnya itu adalah kereta ini. Kalau gue lihat aja kan jalan terus, dia nggak bisa berhenti tuh, kereta jalan terus mengelilingi dunia sepanjangnya. Kalau di series tersebut dibilang tuh sepanjang 1001 mobil. Gue rasa kalau gue lihat secara visual nih kayak bukan 1001, ini kayak 10.000. Jadi cukup luas itu kereta. Gue tuh pintu-pintu tuh banyak. Jadi dari pintu A nih yang kelas kasta yang mewahnya nih, pintu A bisa pintu B, pintu C, bisa ke pintu, ibaratnya tuh satu ruang tuh bisa ngelewatin tuh pintu-pintu tuh sampai 100 kali yang bagus-bagus. Tapi begitu miris kalau kita masuk ke kasta yang di belakang ini, gerbong yang belakang ini, orang-orang tersisa yang berhasil masuk. Itu paling cuma 3 pintu dan itu jaraknya lurus aja gitu. Mungkin kalau gue perkirakannya jaraknya tuh sekitar mungkin untuk 100 on jejel-jejel gitu, mungkin sekitar hanya 50 meter kali kayak rumah. Mungkin gak sampai 50 meter, mungkin kayak busway itu mungkin kayak 3 buah bus busway kayak gitu, tapi jejelin tuh 100 orang lebih. Jadi tuh dempet-dempetan, makan pun harus berebutan, tikus di mana-mana. Nah, mereka dinamakan nih tail, disebut tuh kalau dalam series ini tail. Jadi kelompok tail, buntut jadi kisahnya. Tail. Mereka ini punya keinginan untuk memberontak. Jadi di episode pertama aja nih mereka tuh udah ada punya perencanaan tuh gimana caranya tuh mereka tuh nggak, supaya tuh terbebas dari hal-hal udah 7 tahun berlangsung seperti ini. Malah tuh wanita-wanita itu disterilin. Jadi tuh nggak bisa untuk nggak bisa untuk istilahnya gitu loh, nggak bisa untuk mengandung. Ini benar-benar orang terakhir di bumi ceritanya nih. Jadi yang orang-orang yang terpinggirkan di bumi di gerbong belakang. Dan yang uniknya lagi, nanti di tengah-tengah lu bakal lihat nanti ada suatu motif-motif khusus ya yang menyebabkan tuh terjadi negosiasi. Negosiasi ini akhirnya dipimpin sama si Dave Dix ini. Si Dave Dix gue lihat di sini yang peran utama ini belum terlalu teruji ya. Gue lihat nih suaranya atau dari intonasi suara ini terlihat nih kurang punya karakter, tapi pas nanti ada adegan-adegan action ya lu bisa lihat dia ternyata nih memang sebenarnya tuh orang yang punya karakter kuat. Begitu ketika ada maksudnya tuh ada aksi, si Dave Dix ini menurut gue cukup teruji nih, cukup bagus actingnya ketika ada scene-scene itu yang actionnya. Jadi singkat cerita, si Jennifer Connelly, kenapa gue bilang dia cukup charming ya, karena di sini ya kita masih menerka-nerka dia siapa gitu. Tapi di ending dari episode 1 lu nanti kaget mungkin tahu dia ternyata siapa. Soalnya disebut oleh salah satu kayak karyawannya gitu. Di sana diceritain tuh dia adalah juru bicara kereta tersebut. Seperti itu. Di sana diceritain ya. Jadi kita masih bisa nebak-nebak, masih bisa luas. Dia tuh ceritain tuh dia adalah juru bicara dari kereta yang baik itu yang sisi kasta yang mewah sama yang di belakang itu. Yang di depan itu yang gue pernah cerita waktu 3 minggu lalu ya, trailer ya. Di kasta depan itu sampai ada tuh taman yang khusus memproduksi buah-buahan, sayur-sayuran, kayak film itu tuh, kayak film The Martian yang si Matt Damon seperti itu, tapi ini sisi mewahnya. Terus ada kolam renang yang sangat mewah. Terus ada juga anak sekolah yang seperti di sana ada kurikulum sekolah juga. Ada kebar, ada kayak tempat kapal pesiar gitu, pokoknya mewah deh. Makanya gue bilang ini nggak mungkin bukan 1001 mobil panjang, tapi ini berlapis-lapis mewah. Nah nanti di tengah-tengah itu ada konflik yang seperti tadi gue bilang di awal ya, itu akan menimbulkan negosiasi yang cukup alot, terutama nih dengan kelompok si Dave Dix ini. Seperti itu, dia jadi Layton namanya. Nah gue sampai sini aja nih ceritainnya nih. Gue tuh masih menerka-nerka nih arahnya series ini seperti apa. Tapi kalau gue lihat dari yang si Bong Joon-ho bilang di behind the scenes, dia tuh tugasin nih si Graham Manson untuk dia luasin, kembangin ini karakter-karakter yang ada konflik-konfliknya tuh dikembang. Jadi bukan sekedar
Yang kita tahu kan di 2014 itu kan waktu film itu kan lebih mengarahkan ke konfliknya, terus fight adegan-adegan yang seperti apanya gitu. Nah dia lagi memang mau menyuruh si Graham Manson ini, si Bong Joon-ho, untuk bisa ngembangin karakter yang ada di dalam kereta tersebut, digali lebih luas. Dan menurut gue cukup enjoy ya. Kalau gue sih gue cukup enjoy. Di Rotten Tomatoes untuk yang expertnya tuh nilainya tuh 64%, di IMDb 62%, tapi di audiensnya gue setuju nih 82%. Kalau di audiens, kalau gue analisa 3 tahun terakhir ini, mereka memang lebih fair sih menurut gue. Bukan fair ya, maksudnya tuh apa yang gue nonton dari suatu film atau series, setelah gue analisa nih kira-kira nih nilainya berapa, tuh kurang lebih tuh nggak beda-beda jauh tuh sama yang di audiens. Jadi beberapa reviewer bilang, gue lihat tuh ya di komen-komen yang di IMDb, di Letterboxd, di Rotten Tomatoes, emang rata-rata ada beberapa bilang kecewa, kok cerita jadi kayak agak drama, ceritanya kok orang berkulit hitam, sedangkan yang dulu kan si Chris Evans seperti itu. Tapi menurut gue ini Bong Joon-ho sampai udah bikin 2 season, pasti ada suatu perencanaan yang sangat matang untuk bikin film ini, untuk bikin series ini. Pasti bakal diyakinkan bahwa studio TNT aja sama Netflix aja sudah tekan kontrak nih 2 season dan sudah di syuting, mereka udah selesai. Kalau lu perhatikan ya di IMDb, lu lihat ya, mereka tuh sudah 20 episode peran-perannya tuh. Nanti di season kedua tuh bahkan ada si Sean Bin ada di sana. Jadi ya menurut gua lu harus pelan-pelan, harus sabar. Lu nggak bisa mengharapkan tuh film ini ekspektasinya tuh action banget atau seperti apa. Enggak, pasti di episode pertama, apalagi baru episode pertama, pasti bakal maksudnya tuh dijabarin, diluasin secara konflik-konflik ya, karakter-karakter yang ada di sana, khususnya nih di kasta yang bawah sama kasta yang di atas nih. Kan banyak karakter-karakter tuh yang kita belum tahu dia sebenarnya seperti apa. Yang seperti si Jennifer Connelly aja di sini masih misterius, tapi sekali lagi di sono dia top banget deh. Cantik banget, dan dia tegas banget. Mukanya tuh berkarakter banget deh. Kalau nggak ada dia di film ini, mungkin gue juga sedikit agak ini nih, kalau buat episode 1 nih sedikit dalam hati juga bisa ikutan nih sugesti nih kata reviewer. Tapi enggak lah, gue yakin series ini cukup menjanjikannya, dan gue pasti menantikan banget nih minggu depan untuk tayangannya. Seperti itu sih. Ya udah, paling sampai sini dulu. Gue terima kasih yang udah terus dengerin Watching Movie Channel. Jangan lupa kalau lu suka, like, lu komen, atau lu share channel YouTube ini. Oke, terima kasih. Hasta la vista. 1, 2, 3. Action.